Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah alur cerita atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Juga bagi yang udah subscribe, semoga kalian memiliki persenjataan yang tangguh dan bisa diandalkan. Thank you. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2363. Kaisar Langit Skypilar marah, napasnya terengah-engah dan ekspresinya mengancam. Beraninya kau menyebarkan bitah yang licik, Crimson Waters. Dia membentak, bawa dia pergi dan lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Lepaskan kunci penjara ilahi darinya dan lepaskan dia dari gelarnya. Wilayahnya akan diambil alih oleh God King dengan integritas. Petik 2. Kemarahannya mendorong semua orang untuk bertindak. Sekelompok pembudidaya menerjang seperti binatang buas di Crimson Waters. God King Raites adalah yang pertama menembak kakinya. Saya mendukung Brother Crimson Waters. Untuk apa kita mengolah? Ini tanah air kita. Bukankah kita terikat kehormatan untuk mencegahnya? Seberapa makmur dunia di bawah pemerintahan Kaisar Langit Taiyuan? Lihatlah seperti apa dunia itu. Itu lemah, suram. Anda semua tidak bisa buta akan hal itu, bukan? Di mana rasa keadilan Anda? Di mana keyakinan Anda, keberanianmu? Petik 2. Aku akan meletakkan semua yang kumiliki untuk mendukungmu, Brother Crimson Waters. God King yang kelebihan berat badan mendorong jalan keluar dari kerumunan. Hitung aku. God King dengan warna biru itu tenang, tapi tekadnya jelas di matanya. Saya juga. God King kurus naik juga. Mereka berlima jelas telah mencapai konsensus secara pribadi. Skypilar kehilangan kendali emosinya. Bagus. Kalian semua ingin melakukan pengkhianatan bersama. Ambil semuanya, tangkap mereka semua. Siapa yang akan membantu saya menaklukkan kretin ini? Petik 2. Sejumlah God Kings berdiri. Dark North adalah yang paling bersemangat untuk menyenangkan hati Kaisar. Nine Chaldron juga menghela nafas. Tidak peduli apa, Kaisar Langit Skypilar adalah pemimpin tertinggi kita. Menantangnya di depan umum menantang otoritas kursi, yang selalu saya hormati. Saya tidak bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Skypilar memegang salah satu dari 7 kunci, dan di antara 6 pemegang kunci lainnya, 2 telah memilih untuk menentang Crimson Waters. God King Greenwood menghela nafas. Apa gunanya ini? Saya mengatakan token penciptaan adalah hal yang penting di sini. Mengapa Anda tidak bisa fokus pada hal itu? Saya keluar. Dia menarik diri dari konflik. White River menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sopan dan bergumam, mengapa kamu mengangkat tanganmu sendiri? Terlepas dari kata-katanya, sepertinya dia tidak bermaksud untuk campur tangan. Ini membuat dua dewi yang memutuskan untuk tetap di sela-sela. Senyum Skypilar, bawa mereka. God King Hoarfrost, yang tidak mengatakan apa-apa selama ini, tiba-tiba membuka mata yang menyala-nyala. Berhenti, pandangannya cukup tajam untuk menembus langit. Bahkan Skypilar mendapati dirinya bernapas lebih cepat sebagai respons. Apa yang harus kau katakan, embun beku? Skypilar bertanya dengan dingin. Saya ingin bertanya, apa yang salah dikatakan Daoist Crimson Waters? Bukankah pesawat Taiyuan 100 kali lebih makmur di bawah pemerintahan Kaisar Langit Taiyuan? Petik 2. Ada kilatan baja ketatapannya yang mencegah siapapun dari bertemu matanya. Kalian semua memberitahuku, apakah menurutmu pesawat itu masih bisa diselamatkan? Hoarfrost mencibir, meratakan pandangan lurus ke Skypilar. Bahkan sampah biasa-biasa saja sepertimu telah naik tahta. Itu bukti seberapa banyak pesawat Taiyuan telah jatuh. Petik 2. Bagaimana beraninya kau? Skypilar gemetar karena amarah. Dia tidak mengira Hoarfrost akan mengejek dan mengejeknya secara langsung. Itu adalah tantangan melawan otoritas tahta. Kamu menyebutku pengkhianat, Skypilar, tapi aku menyelamatkan kulitmu. Tidakkah Anda pikir Anda telah menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah? Kecuali Anda tangan di belakang layar, berapa lama Anda pikir Anda akan bisa tetap di atas tahta? Tidakkah Anda merasakan tali pengikat di leher Anda? Melepaskan Kaisar Surgawi Taiyuan bukanlah ancaman bagi kekuatan Anda, tetapi cara bagi Anda untuk bertahan hidup. Anda harus berterima kasih, namun Anda memanggil orang lain untuk membunuh Daoist Crimson Waters. Apakah kepala Anda itu kosong? Petik 2. Kata-kata tajam Hoarfrost mengejutkan Skypilar. Meskipun dia adalah Kaisar Celestial, dia sangat peduli untuk kepentingannya sendiri. Yang paling dia khawatirkan adalah seseorang akan menggulingkannya. Namun, apakah dia bisa memakai gelar Kaisar Surgawi dengan tingkat kekuatannya yang tinggi? Berdasarkan kejadian beberapa abad terakhir, jawabannya adalah tidak. Peristiwa terkini membuktikan kecurigaannya dengan benar. Jelas, tidak ada yang menganggapnya serius. Berhentilah mengoceh omong kosong, embun beku. Dark North membentak.
Tidak ada alasan bahwa Yang Mulia tidak akan bisa tetap di atas tahta. Saya mendukungnya dengan seluruh keberadaan saya. Petik 2. Haha, Yang Mulia adalah penguasa yang sah sebelum seorang kaisar baru dipilih. Aku, God King Nine Chaldron, mendukungnya juga. Petik 2. Masing-masing dari 7 dewa tertinggi memiliki peran mereka. Itu membingungkan bagi Jiang Chen untuk menonton. Dia sekarang bisa mengatakan dengan pasti bahwa Crimson Waters, Hoarfrost, dan Skypillar bukan musuh. Dark North, yang telah menyalak sebagai anjing peliharaan Skypillar, juga tidak mungkin bertanggung jawab. Itu membuat Greenwood, White River, dan Nine Chaldron sebagai tersangka potensial. Satu atau lebih dari mereka harus menjadi dalang. Jiang Chen telah menjaga dirinya di bawah kendali ketat, menunggu saat yang tepat. Udara penuh dengan ketegangan, rasanya seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya digantung di atas kepala semua orang, yang bisa jatuh dan menuai hidup mereka kapan saja. Akibatnya, tidak ada yang berani bersuara atau mengambil sikap, meskipun banyak yang secara diam-diam kehilangan Kaisar Langit Taiyuan. Seperti yang diharapkan God King Kurus, sangat sedikit yang cukup berani untuk menunjukkan dukungan mereka. Sedikit, tapi itu juga tidak berarti tidak ada. Itu awal yang baik, mungkin yang perlu mereka lakukan hanyalah menyalakan api. Crimson Waters menatap Greenwood dan berseru dengan nada dering, Anda menyarankan pembebasan Kaisar Langit Taiyuan, Daoist Greenwood, namun Anda adalah orang pertama yang mundur. Apa yang kamu rencanakan, troublemaker, dan sekarang menjadi pengamat? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Petik 2. Dia tampaknya memiliki tersangka. Greenwood tersenyum tipis. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya setuju bahwa Kaisar Langit Taiyuan harus dibebaskan sehingga kita bisa mendapatkan token penciptaan darinya. Saya tidak terlibat dalam sisanya. Petik 2. Orang tua yang licik. Jiang Chen merasa semakin sulit untuk menjabarkan Greenwood. Dia harus dapat dipercaya karena dia memiliki Amaranthine Pludeutri. Ayah juga pernah mengunjunginya sebelumnya. Tetapi ayah tidak pernah menyebut-nyebut God King Greenwood. Dia juga tidak mengatakan bahwa Greenwood adalah kepercayaan yang bisa dipercaya oleh Jiang Chen. White River tetap misterius juga. Dia tampaknya memiliki agendanya sendiri dan juga curiga. Nine Chaldron, di sisi lain, adalah seorang munafik. Jiang Chen tidak akan terkejut jika akhirnya menjadi tangan di belakang layar. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2364. Itu adalah jalan buntu. Mengingat situasinya, kedua belah pihak tidak akan meyakinkan yang lain. Selain itu, akan sulit bagi Skypillar untuk mengalahkan Crimson Waters dan pendukungnya, mengingat Hoarfrost berada di pihak Crimson Waters. Para dewa telah terpecah menjadi faksi yang berbeda. Tampaknya hanya ada dua sisi, tapi bukan itu masalahnya. Banyak agenda berlimpah. White River tiba-tiba terkekeh. Mari kita selesaikan satu persatu masalah ini. Token penciptaan adalah yang paling penting saat ini, bukan? Dan untuk mendapatkannya, kita membutuhkan Kaisar Langit Taiyuan. Tidak masalah apakah kita membebaskannya atau tidak, kita setidaknya harus mengunjungi Kaisar Lama. Itu, kita semua sepakat, bukan? Petik 2. Greenwood mengangguk. Betul, Nine Chaldron mengikuti. Aku harus setuju. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia? White River menoleh ke Skypillar sambil tersenyum. Skypillar mendengus. Aku tidak menentang kunjungan Kaisar Surga Taiyuan, tapi kita harus membahas lebih banyak hal sebelum kita membiarkannya pergi. Selalu ada kemungkinan dia akan membalas begitu dia dibebaskan. Petik 2. Dia tidak terdengar sekuat sebelumnya. Setelah menenangkan diri dan mempertimbangkan keadaan, dia bisa tahu bahwa dia dalam bahaya lebih dari yang dia pikirkan sebelumnya. Proposal saya bukan serangan pribadi pada Anda, Yang Mulia, sela Crimson Waters. Namun, pembebasan Kaisar Langit Taiyuan mungkin bukan hal yang buruk untukmu. Tolong pertimbangkan itu dengan cermat. Petik 2. Skypillar merenungkan kata-kata God King dengan cemberut. Apakah dia dihormati sebagai Kaisar Surgawi? Menilai dari bagaimana para dewa bertindak hari ini, berapa banyak dari mereka yang menganggapnya serius? Hampir tidak ada. Ekspresi sedih muncul di wajahnya. Apa gunanya menjadi Kaisar Surgawi? Apa yang dia harapkan akan terjadi jika dia tetap di atas tahta? Apakah dia bisa memenangkan rasa hormat orang lain? Tidak, tidak mungkin. Tak satu pun dari pemegang kunci yang bisa diremehkan. Mereka tidak pernah memperlakukannya seperti layaknya seorang Kaisar Surgawi. Skypillar bergoyang. Hoarfrost tersenyum tipis. Karena tidak ada konsensus, solusinya sederhana. Kami akan memberikan suara. Aturan mayoritas. Bagaimana denganmu? Petik 2. Saran itu adalah pemecatan terakhir dari otoritas Skypillar. Kaisar Celestial seharusnya memiliki keputusan akhir. Menempatkan masalah ini pada pemungutan suara berarti pendapat Kaisar sama pentingnya dengan pemegang kunci lainnya. Skypillar menelan rasa pahit di mulutnya. Apakah dia pemimpin yang mengerikan?
Memilih masalah ini merupakan penghinaan baginya. Tetap saja, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada alasan bagi God King Hoarfrost untuk takut padanya. Aku setuju bahwa kita harus memberikan suaranya, kata God King Crimson Waters. Greenwood mengangguk. Kami akan memilih. Itu solusi yang layak. Saya setuju. White River tampak tenang. Nine Chaldron mengangguk setelah beberapa pertimbangan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dengan mereka semua menyetujui saran itu adalah kesimpulan bahwa mereka akan memberikan suara. Ekspresi Dark North ketat. Dia telah berusaha keras untuk mempertahankan otoritas Skypillar, tetapi semuanya sia-sia. Kaisar akan memberikan suara bersama dengan para dewa ini. Menyedihkan sekali. Meskipun demikian, itulah yang terjadi. Dark North tidak bisa melakukan apapun untuk membalikkan keadaan. Dia melempar Skypillar dengan tatapan lemah. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Skypillar membuka mulut, tetapi mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Dia melambai lemah. Sepertinya aku tidak lagi memiliki rasa hormat yang cukup untuk menjadi Kaisar Celestial. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya akan turun tahta mulai sekarang. Petik 2. Skypillar mungkin tampak pengecut begitu fasad baja terkelupas, tetapi dia bukan orang bodoh. Jika dia tidak memotong kerugiannya selagi dia bisa, dia mungkin tidak keluar dari kekacauan ini hidup-hidup. 7 gantungan kunci, 7 suara. Hasilnya datang dengan cepat. 2 mendukung pembebasan Kaisar Langit Taiyuan. 3 orang lebih suka mengunjungi Kaisar Lama tetapi tidak membebaskannya. 2 menyerahkan suara mereka. Dark North dan Skypillar adalah 2 yang abstain. Crimson Waters dan Hoarfrost ingin Kaisar Lama dibebaskan, sementara Greenwood, White River, dan Nine Chaldron mendukung kunjungan sederhana. White River tersenyum. Aturan mayoritas. Kami akan mengunjungi Kaisar Surga Taiyuan. Petik 2. Kerumunan sangat tidak senang dengan hasilnya. Semua dewa harus memiliki hak untuk memilih. Seru God King Raites. Mengapa kalian bertujuh adalah satu-satunya yang memiliki suara? Betul, nasib pesawat Taiyuan harus diputuskan oleh semua dewa, bukan hanya Anda. Petik 2. Tutup mulutmu. Bentak Nine Chaldron. Kami adalah pemegang kunci, yang memberi kami kendali atas nasib pesawat Taiyuan. Itu adalah kekuatan yang dipercayakan kepada kita oleh takdir. Beraninya kau para dewa sederhana memulai keributan. Jika terus berjalan, Anda akan bersalah karena mengganggu perintah Istana Langit, hukumannya adalah eksekusi. Petik 2. Betul, White River berkata sambil tersenyum. Kamu hanya akan membuat hal-hal lebih rumit dan menyesatkan kelompok. Kedua dewa itu membunuh percikan konsensus. Jiang Chen telah menonton sebagai orang luar, tetapi tidak lebih. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Sudah waktunya baginya untuk bertindak. Dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa Dalang harus berada di antara Greenwood, White River, dan Nine Chaldron. Mungkin juga mereka bertiga terlibat. Sebelum Jiang Chen bisa berdiri, God King Hoarfrost tersenyum aneh. White River, Greenwood, Nine Chaldron, kalian semua menyarankan untuk mengunjungi Kaisar Surga Taiyuan daripada membebaskannya. Anda mengejar token penciptaan, bukan? Petik 2. Terus, tanpa tanda penciptaan, Taiyuan Plain tidak memiliki masa depan. Kami melakukan ini demi dunia kita. Petik 2. Kamu hanya memikirkan kembalinya Kaisar Lama, Hoarfrost, tetapi apakah kamu menganggap bahwa Taiyuan Plain jatuh karena Kaisar Langit Taiyuan menentang Dao Surgawi? Senyum Hoarfrost semakin dalam. Kamu benar-benar sendiri, Nine Chaldron. Beraninya kau mengatakan hal yang sama kepada Kaisar Langit Taiyuan sendiri. Petik 2. Aku tidak akan menghindar untuk membuat tuduhan secara pribadi. Nine Chaldron membalas dengan kemarahan palsu. Jiang Chen sudah cukup. Dia melompat berdiri. Kamu semua menggonggong dan tidak menggigit, orang tua. Aku akan mewakili Kaisar Langit Taiyuan hari ini dan menamparmu karena menjalankan mulutmu. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2365. Penampilan tiba-tiba Jiang Chen menyuntikkan komedi ke tempat kejadian. Apa yang dilakukan seorang pembudidaya muda dalam bentrokan antara para dewa top? Hentikan penghinaan ini sekaligus, anak muda Zen. Crimson Waters segera memanggil. Mundur. Ini adalah konfrontasi antara Perdana Menteri yang berjudul God Kings. Untuk apa kamu berlumpur di air? Petik 2. Jiang Chen balas tersenyum tipis. Tidak ada, kecuali untuk kata-kata pengkhianat bajingan tua ini. Keluarlah, Nine Chaldron kentut tua, sehingga aku bisa membuat daging cincang darimu. Petik 2. Ada kekerasan percaya diri di wajahnya. Nine Chaldron benar-benar jengkel, di mana anak dari semua orang ini menemukan keberanian untuk memanggilnya keluar. Apakah pelayan Crimson Waters semuanya idiot bodoh? Apakah ini perilaku yang diharapkan dari pengikutmu, Crimson Waters? Kau alasan yang buruk untuk seorang guru, jadi aku akan mengajar sebagai gantinya.
God King yang tersinggung itu menekankan keuntungannya yang nyata. Jiang Chen merasakan kemarahan dan amarahnya fokus pada satu titik. Darahnya mendidih. Ratusan ribu tahun penghinaan yang tertekan disalurkan melalui dirinya. Ledakan, emosi yang mengalir melalui darahnya membuat terobosan melewati puncak garis keturunannya yang berasimilasi. Jiang Chen bangga dengan wilayah dewa dalam satu ikatan. Pada saat yang sama, segel dalam kesadarannya hancur menjadi jutaan motes cahaya. Token yang sedikit lebih panjang dan lebih tipis dari telapak tangan pria melayang di depannya. Dia merasakan dunia, kosmos tanpa akhir, terbuka baginya. Itu adalah token penciptaan. Jantung Jiang Chen berdetak kencang. Dia segera meraih dan menyerapnya ke dalam dirinya, menanamkan kesadarannya sendiri di atasnya. Diklaim oleh master baru, di bawah jejak kesadaran Jiang Chen, token memancarkan energi penciptaan yang kuat. Mereka bercerita tentang pria muda itu dalam vortisitas yang sangat besar, mewujudkan dunia baru. Seorang kultivator yang berpengalaman segera berteriak, "Apa itu? Apakah itu token Taiyuan?" Petik 2. Ini token penciptaan. Bagaimana mungkin anak ini memiliki sesuatu seperti itu? Hentikan dia, hentikan dia. Kekacauan massal menyapu kerumunan. Bahkan Sky Pillar, yang sebelumnya terdiam, berkobar dengan keserakahan yang membakar. Dark North segera melompat ke arah perampas yang dipermalukan. Yang mulia, jika Anda mengambil token ciptaan itu untuk diri sendiri, Anda akan dikenali oleh ciptaan sekali dan untuk semua. Siapa yang akan berani tidak menghormati Anda selanjutnya? Petik 2. Darah mengalir melalui mata Sky Pillar. Mari kita gabungkan kekuatan. Jika Anda membantu saya mendapatkan token penciptaan, kami bersama-sama akan memerintah pesawat Taiyuan. Petik 2. Crimson Waters tidak bisa menerima semua yang dilihatnya. Namun, ia pulih dengan penuh percaya diri. Kemarilah, anak muda Zen. Dia memanggil, "Aku akan melindungimu." Embun beku juga sedikit terkejut. Pandangannya terhadap Jiang Chen lebih bijaksana daripada serakah. Greenwood, Dine Chaldron, dan White River merasa kesulitan untuk menekan ambisi mereka sendiri. Mereka sangat ingin menguasai Taiyuan Plain dengan mengambil token mereka sendiri. Prospek menjadi penguasa atas pesawat-pesawat surga ini mengisinya dengan ketamakan yang mendalam. Sekarang, Jiang Chen sudah cukup dikelilingi. Para pengikut lainnya tersebar untuk menemukan God King yang mereka paling dekat dengan mereka, siap untuk bergabung dalam pertempuran untuk penciptaan token diri mereka sendiri. Para kultivator yang lebih lemah hanya bisa melarikan diri dalam pemeliharaan diri. Penatua Ge dan Su takut karena akalnya. Mereka sangat takut sehingga mereka ingin menghilang di tempat. Bagaimana mungkin penatua muda Zen memiliki token penciptaan? Dia telah menyeret mereka ke dalam masalah yang tidak mereka inginkan. Sambil nyengir dingin, Jiang Huan perlahan melangkah di depan Jiang Chen. Dia benar-benar tidak takut terlepas dari susunan para dewa lainnya. Senyum di wajahnya tampak sinis. Nine Chaldron, Greenwood, White River. Siapakah di antara kamu yang menjadi dalang? Atau mungkin kalian bertiga adalah konspirator? Petik 2. Kamu siapa? Nine Chaldron memelototi Jiang Huan. Pelayan Kaisar Celestial sebelumnya membuang penyamarannya dan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Siapa saya? Saya ingin tahu jawaban untuk pertanyaan yang sama itu. Saya telah tanpa identitas selama ratusan ribu tahun. Sudah lama saya menunggu untuk memulihkan posisi saya dan apa yang telah hilang dari keluarga Jiang. Dengarkan, saya Jiang Huan, kerabat jauh dan pelayan setia Kaisar Langit Taiyuan. Hari ini, saya menerima putra satu-satunya yang mulia, Pangeran Mahkota Jiang Chen, yang telah membawa kembali token penciptaan bersamanya. Menyerah, pengkhianat. Petik 2. Dia memancarkan kekuatan seorang dewi dewasa. Apa? Putra satu-satunya Kaisar Celestial. Sampah dengan konstitusi Yin. Nine Chaldron tertawa terbahak-bahak. Jiang Huan, belum pernah mendengar tentang Anda. Anda harus membuat kebohongan yang lebih bisa dipercaya. Putra mahkota Jiang Chen memiliki konstitusi Yin. Semua orang tahu betapa tidak bergunanya dia. Apakah Anda menganggap kami hanya anak-anak? Petik 2. Bahkan Crimson Waters menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Terbukti, ia berbagi pendapat serupa. Jiang Huan mencibir, orang bodoh-bodoh. Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dan kemampuan Kaisar Celestial. Yang mulia telah mengirim putra mahkota melalui proses reinkarnasi. Hari ini, putra mahkota Jiang Chen adalah seorang dewa. Selain itu, ia memiliki kekuatan untuk membuat pesawat surga sendiri. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia menyapu pandangan tajamnya ke seluruh kerumunan. Rekan-rekan Taois, kalian semua adalah pilar dari Taiyuan Plain. Apakah Anda ingin tetap hidup di bawah teror hitam yang telah Anda derita selama ratusan ribu tahun? Apakah Anda ingin kerajaan Anda terus menurun? Apakah Anda tidak merindukan kemuliaan yang pernah kita miliki? Yang mulia memang tidak mematuhi dao surgawi dengan menyempurnakan Pil Sun Moon. Namun,
Hukuman penjara yang panjang lebih dari cukup. Warisan token ciptaan putranya akan membalik nasib kerajaan dan memberinya kehidupan baru. Apakah Anda bersedia melanjutkan sebagai kaki tangan penjahat sejati daripada menerima perubahan menjadi lebih baik? Petik 2. Kefasihan Jiang Huan berada di atas norma. Setiap pernyataan selaras dengan audiensnya. Crimson Waters sangat gembira. Yang Zhen, dia melirik Jiang Chen, apakah Anda benar-benar pangeran mahkota reinkarnasi Jiang Chen? Pria muda itu mengambil momen ini untuk menarik pedang ayahnya. Ini adalah Edge of Evermore. Ayah saya menyegelnya di dalam kesadaran saya. Sebagai pengikut intinya, Anda semua harus mengenalinya, ya. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2366. The Edge of Evermore. Semua napas tumbuh compang camping. Mereka belum melihat pedang selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kualitas unik dan kesederhanaan pemilik sebelumnya tidak mungkin ditiru. Itu benar-benar Edge of Evermore. Apakah dia benar-benar reinkarnasi putra mahkota? Putranya harus mewarisi tahta ayah, bukan? Selain itu, token penciptaan dan dao surgawi belum menolaknya. Mereka mengenalinya sebagai penguasa yang sah. Petik 2. Banyak pengikut sudah menjadi orang percaya. Konyol, Nine Chaldron menyatakan dengan dingin. Kaisar Langit terakhir mengambil token di tempat lain di hari-hari terakhirnya untuk merebut kekuasaan. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Anda adalah putranya? Petik 2. Saya bisa. Suara dering terdengar dari cakrawala. Seluruh istana bergetar hebat. Cahaya terang naik di luar untuk menemui pendatang baru yang tidak dikenal. Seolah-olah dunia hancur dan membangun kembali dirinya sendiri. Pengaruh kekuatan mengerikan segera merayap ke istana. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Ah, itu datang dari penjara ilahi keabadian. Petik 2. Apakah penjara itu rusak? Dari siapa suara itu berasal? Itu Kaisar Langit Taiyuan sendiri. Dia akhirnya aman dan sehat. Hahaha, luar biasa. Wilayah kita diselamatkan. Petik 2. Kebebasan Kaisar Lama memungkinkan beberapa orang akhirnya menyuarakan pikiran mereka yang tulus. Kaisar Langit Taiyuan adalah legenda, mitos yang tidak pernah dilampaui oleh siapapun. Kedatangannya berarti kelahiran kembali sepenuhnya dari kerajaan. Jiang Chen menyipitkan mata sedikit. Wajah dan hatinya benar-benar tenang. Dia telah memimpikannya hari ini selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketenangannya anehnya tidak terputus ketika momen itu benar-benar tiba. Ayah! Dia berteriak diam-diam pada dirinya sendiri. Runtuhnya penjara ilahi keabadian memungkinkan Kaisar Langit Taiyuan dengan penuh kemenangan muncul seperti naga yang tidak dirantai. Dia tiba di istananya hanya dalam beberapa detik. Hahaha, siapa yang berani menuntut dalam Taiyuan Sky Palace? Siapa yang berani menajiskan tahta kami? Sosoknya muncul ke pandangan. Bentuk megah kaisar dan kulit liar belum berumur 1 hari. Mata berbintang dan langkahnya yang menyapu sangat akrab. Semua orang merasakan hati mereka bergetar melihat pemandangan itu. Beberapa sudah mulai sobek dan berlutut. Yang mulia, terima kasih, Tuhan, kamu bebas. Sejumlah besar pembudidaya jatuh berlutut. Jiang Chen berjalan dengan penuh semangat. Ayah, aku sudah sangat merindukanmu. Jiang Huan mengusap sudut matanya sendiri, tersentuh oleh reuni orang tua dan anak. Kaisar Langit Taiyuan melontarkan senyum gagah. Bagus sekali, anak saya. Anda belum memenuhi harapan saya. Saya sangat senang Anda telah mengembalikan bagaimana Anda melakukannya. Petik 2. Tidak perlu kata-kata yang berlebihan di antara pria. Ayah dan anak saling bertukar senyum. Pandangan ini benar-benar menghubungkan hubungan kehidupan masa lalu mereka dan nasib kehidupan mereka saat ini. Yang mulia, Jiang Huan memproklamirkan secara emosional. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa juga, Jiang Huan. Anda jauh melampaui harapan saya yang tidak seberapa untuk Anda. Sebenarnya saya tidak berharap banyak ketika saya pertama kali mengirim Anda keluar. Kontribusi Anda tidak dapat disangkal. Petik 2. Punggawa itu mengusap matanya. Mengapa saya harus menghargai sesuatu yang hanya tugas saya, yang mulia? Crimson Waters maju. Salam, oh Kaisar Surgawi. Kami menyambut kedatangan yang mulia. Tolong, kendalikan wilayah ini sekali lagi. Petik 2. Yang mulia, Hoarfrost tersenyum. Dia mengikuti dari belakang. Kamu orang yang baik, Crimson Waters, desa Kaisar Surgawi sebelum dia melirik ke arah Hoarfrost. Dan kamu bahkan lebih baik, berani dan bijaksana. Kami berutang paling banyak kepada Anda untuk kebebasan kami. Petik 2. Jiang Chen berkedip. Apa? Embun beku. Apakah Anda orang di belakang sek Mistress Han? Petik 2. God King itu terkekeh. Han Suang? Tidak diragukan lagi dia menerima banyak bantuan dari Yang Mulia. Petik 2. Kaisar surga itu tertawa terbahak-bahak.
Putra kami bahkan memberikan ukuran surgawi kami kepadanya. Banyak, adalah pernyataan yang meremehkan. Petik 2. Jiang Chen juga tertawa. Namun, ekspresinya menjadi gelap saat dia mengalihkan pandangannya ke Nine Chaldron dan yang lainnya. Ayah, siapa dalang yang melakukan kudeta terhadapmu? Saya pribadi akan membalaskan dendam Anda hari ini. Pria muda itu terbakar dengan amarah. Pandangannya melesat di antara Nine Chaldron, White River, dan Greenwood. Itu pasti salah satu dari ketiganya. Kaisar Langit Taiyuan berhenti. Matanya menusuk, cahaya yang tak tertembus. Kami bertanya-tanya siapa itu. Gumamnya, seolah-olah untuk dirinya sendiri. Kami akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi sukarelawan sendiri. Jika Anda cukup berani untuk mengambil tanggung jawab, kami dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda kesempatan. Petik 2. Ketiganya saling memandang dengan ragu. Masing-masing tidak mempercayai yang lain. Skypillar dan Dark North sudah takut tanpa daya oleh penampilan Taiyuan. Ambisi mereka untuk mencuri token penciptaan tersebar ke 4 angin. Trio tersangka adalah satu-satunya yang terjebak di tempat yang sulit. Aku tidak terlalu peduli dengan penyempurnaan Pil Sun Moon, Yang Mulia. White River tertawa pucat. Meskipun aku memang menentangmu, aku tidak pernah merencanakan atau berkonspirasi melawanmu. Saya tidak ada hubungannya dengan apapun yang terjadi selama Anda tidak ada. Petik 2. God King itu ternyata sejujur yang dia bisa. Kami sudah tahu itu bukan kamu, White River, balas Taiyuan dingin. Meskipun demikian, kamu belum pernah menjadi orang yang tunduk pada otoritas. Pesawat Taiyuan yang baru tidak membutuhkan yang seperti Anda. Apakah Anda akan pergi sendiri, atau haruskah kami mengirim Anda pergi? Petik 2. Ekspresi yang sangat tidak nyaman di wajahnya, White River berhasil menggigit kembali apapun yang ada dalam benaknya. Pada akhirnya, akulah yang telah mengecewakanmu, Yang Mulia, dia memberi hormat dengan hormat. White River mengucapkan selamat tinggal pada Yang Mulia. Taiyuan tersenyum dengan tenang. Biarkan dia pergi, perintahnya. Jika dia menunjukkan dirinya di Taiyuan Plain selanjutnya, kami akan membunuhnya sendiri. White River diasingkan dengan kuat, tetapi hidup dan kebebasannya aman. Dia telah melindungi dirinya sendiri. Duo yang tersisa tidak begitu beruntung. Butir-butir keringat di alis mereka menggenang lebih besar dan lebih besar. Mencoba menguasai ketakutannya, Greenwood tergagap. Yang Mulia, saya tidak punya martabat lagi untuk menghadapi Anda. Kau memelukku dalam hal seperti itu saat itu dan aku cemburu padamu tanpa alasan yang bagus. Tapi, saya benar-benar tidak melakukan banyak hal untuk memajukan plot. Saya juga tidak membunuh subjek dari pesawat Taiyuan. Teror yang bertahan di sini bukan dari saya. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2367. Anda telah mengkhianati kepercayaan dan kepercayaan kami, Greenwood. Itu sebabnya kami mengambil Amarantin Clue Deutri Anda. Sebut saja di antara kita. Anda bisa pergi juga. Petik 2. Kaisar Langit Taiyuan anehnya sopan dan toleran. Greenwood terkesiap. Apakah kamu yang membawa pohon itu, Yang Mulia? Amarantin Clue Deutri adalah kehidupan para dewa. Dia tidak pernah berharap Kaisar Surgawi berada di balik kepergiannya. Pada saat itu, dia percaya bahwa Dao Surgawi tidak senang dengan perlakuannya terhadap itu. Greenwood membuka mulutnya sejenak, lalu menutupnya dengan perasaan tertekan. Ketika dia pergi menuju pintu keluar, dia berduka. Yang Mulia, apakah saya bertemu dengan nasib yang sama dengan White River? Sama, jawab Taiyuan dengan dingin. Dia tidak mengambil nyawa orang-orang yang mengkhianatinya, tetapi dia juga tidak akan menawarkan pengampunan. Greenwood dan White River bukan pelakunya, tetapi penentangan mereka terhadap pembebasannya cukup jelas. Hanya Nine Chaldron yang tersisa. God King terakhir seputih hantu. Dia telah mengutuk Kaisar Surgawi yang paling kejam tadi. Semuanya menunjuk padanya sebagai penjahat. Dia ingin menangis. Dia tidak bersalah. Meskipun ia membenci penyempurnaan Kaisar Sun Pil-Pil dan telah berpartisipasi dalam pemberontakan karena itu, ia sejujurnya tidak bersalah daripada Greenwood. Apa yang bisa dia katakan untuk dirinya sendiri pada saat ini? Kamu bersenang-senang mengutuk kami barusan, Nine Chaldron, bukan? Beberapa dari yang Anda katakan cukup masuk akal. Namun, menyalahkan semua atas penurunan Taiyuan Plain atas kepala kami menempatkan kejahatan Anda pada layar. Kita bisa memahami ambisi. Anda ingin token penciptaan sehingga Anda dapat memerintah di tempat kami. Kebohongan fitnah Anda adalah apa yang membuat Anda tak tertahankan. Taiyuan Plain tidak akan memiliki Anda lagi. Tampar dirimu 3 kali, lalu pergi seperti 2 lainnya. Petik 2. Ayah. Jiang Chen tidak puas. Bajingan ini telah menindas ayahnya dan alam Taiyuan selama ratusan ribu tahun. 3 tamparan adalah hukuman yang terlalu ringan. Taiyuan tersenyum dengan lancar. Jangan terlalu bersemangat, anakku. Nine Chaldron tua tidak ambisius atau cukup pintar untuk menjadi dalang yang sebenarnya.
Petik 2. Apa? Pria muda itu terkesiap. Jiang Huan dan semua orang di antara hadirin juga terkejut. Nine Chaldron heran dan bersyukur. Dia tahu dia bukan bajingan utama, tapi dia tidak berharap Taiyuan tahu itu. Jika dalam bukan Greenwood, White River, atau dirinya sendiri, lalu siapa itu? Bagaimana bisa ketiga dewi paling sadias tidak bersalah? Crimson Waters, Hoarfrost, dan pengikut lainnya semuanya terperangah. Ada lebih banyak misteri ini daripada bertemu mata. Mungkinkah mereka? Beberapa orang menoleh ke arah Sky Pillar dan Dark North, tetapi kulit tanpa darah dan bibir mereka yang gemetar menunjukkan bahwa benda itu lembut. Namun, sisa vassal jauh lebih rendah dalam status dan kekuatan. Bahkan ada sedikit kemungkinan bahwa itu adalah salah satu dari mereka. Taiyuan menghela nafas pelan. Hal-hal sudah sampai pada ini, dan tetap saja kamu tidak akan menunjukkan dirimu. Mengapa Anda harus melanjutkan sandiwara ini? Petik 2. Dia menggumamkan kata-kata ini ke dalam kekosongan. Namun, kesadaran Jiang Chen luar biasa tajam dan mengambil aura samar yang tersembunyi ke arah yang telah diucapkan ayahnya. Pergi dari sini. Pria muda itu membanting masa kekuatan yang menyimpang, merusak jalinan ruang di sana dengan kekuatan 4 binatang suci. Cih, kau benar-benar bukan sampah lagi. Kau binatang kecil. Suara yang menjawab itu menyeramkan dan dipenuhi dengan kebencian yang intens. Kenapa kamu belum mati, Taiyuan? Mengapa ratusan ribu tahun tidak membuat Anda kehampaan? Petik 2. Banyak God Kings memucat ketika mereka mendengar suara itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara itu milik subjek yang seharusnya mati setidaknya 200.000 tahun yang lalu. God King Mirrorbloom. Seseorang berteriak. Mirrorbloom adalah seorang wanita yang telah melayani sebagai salah satu penasihat Kaisar Taiyuan yang paling terpercaya dan ahli strategi yang disayanginya. Dia dan fraksinya selalu memiliki rambut di bawah Kaisar sendiri dalam kekuatan. Sayangnya, dia menghilang tak lama setelah kudeta, diyakini oleh banyak orang karena fakta bahwa dia telah secara terbuka mendukung Kaisar sebelum dan sesudahnya. Jatuh ke dalang yang telah melakukan kudeta, tidak diragukan lagi. Karena itu, dia perlahan-lahan dilupakan sebagai catatan kaki dalam sejarah. Siapa yang bisa membayangkan kalau dia belum mati? Bukan hanya itu, tapi dia adalah tangan dalam bayang-bayang di balik seluruh perselingkuhan. Sungguh, ini adalah wahyu yang sepenuhnya fantastis. Sosok Mirrorbloom muncul dari udara. Semua penonton bingung. Wajahnya sama memesona seperti sebelumnya, tetapi keganasan dan kekejaman menyamainya sekarang juga. Pertapaannya yang panjang menyebabkan kulitnya pucat pasi. Jika Anda menginginkan domain kami, Mirrorbloom, Anda seharusnya hanya bertanya. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Apakah benar-benar ada kebutuhan? Taiyuan menghela nafas. Cukup simpati pura-pura, dasar mesum. Jika Anda benar-benar ingin menyerahkan tahta kepada saya, Anda tidak akan menyuling pil kebon Sun Moon atau mengangkat ahli waris potensial lainnya. Mirrorbloom menggertakkan giginya. Jiang Chen adalah putraku. Haruskah aku membiarkannya mati di hadapanku? Kaisar Langit menghela nafas lagi. Anakmu. Mirrorbloom meludahi kata-kata penuh dengan racun. Seorang putra yang sama sekali tidak berguna. Saya katakan berulang kali saya akan dengan senang hati melahirkan sejumlah anak untuk Anda. Saya menunggu di samping tempat tidur Anda, telanjang seperti hari saya datang ke dunia ini, tetapi Anda baru saja mengabaikan saya. Kamu mengatakan bahwa kamu melihatku hanya sebagai seorang putri, kamu berbohong munafik. Petik 2. Rahasia mengejutkan yang akhirnya terungkap membuat orang lain tercengang. Perincian seperti itu menganggap kehidupan pribadi Kaisar Celestial. Aku punya istri, jawab Taiyuan dengan dingin. Dia mungkin telah menyimpang dari keberadaan ini, tetapi putraku tetap sebagai bukti cinta kita. Seluruh dunia tahu saya melihat Anda hanya sebagai seorang anak, Mirrorbloom. Petik 2. Aku tidak ingin menjadi anak perempuan saja. Apa gunanya itu? Apakah putri angkat layak mewarisi aturan kerajaan? Saya ingin menjadi permaisuri. Saya ingin menguasai dunia sendiri. Mirrorbloom menggeram dengan kejam. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2368. Kaisar Taiyuan menghela nafas. Mirrorbloom, aku bisa memikul tanggung jawab atas kejahatan apapun yang kamu lakukan. Aku bisa saja mengabaikan pengkhianatanmu. Tetapi untuk kekacauan yang Anda bawa ke Taiyuan, untuk semua nyawa yang hilang karena Anda, saya akan membunuh Anda secara pribadi. Petik 2. Mirrorbloom dipenuhi tawa. Kabar tua, kau pasti hidup di masa lalu. Apakah Anda pikir saya masih sama? Wilayahmu akan menjadi milikku begitu aku mengubah namanya, dan milikku sendiri. Mulai sekarang, tempat ini disebut dengan Mirrorbloom Plain. Anda dan putra Anda hanyalah batu loncatan di jalan menuju kekuasaan. Petik 2. Seorang idiot bermimpi di siang hari bolong, pemandangan yang menyedihkan. Jiang Huan tersenyum dingin. Yang mulia,
Izinkan saya untuk membunuh pengkhianat ini menggantikan Anda. Kaisar Taiyuan melambai padanya. Tetap di samping. Dia terlalu kuat untuk dilawan God Kings. Petik 2. Mirror Bloom tertawa terbahak-bahak. Karena kamu tahu aku terlalu banyak untuk mereka, apa yang membuatmu berpikir kamu akan berbeda? Anda bukan lagi Kaisar Celestial yang perkasa seperti dulu. Aku bukan lagi Mirror Bloom yang sudah lama menderita yang memberi jalan pada segalanya. Petik 2. Udara membeku di sekelilingnya, tiba-tiba mengembun menjadi kristal seperti cermin dalam pemandangan aneh yang mengerikan. Pak Tua, mari kita lihat apa yang Anda pikirkan tentang pesawat buatan tangan wanita ini. Dengan segel tangan, banyak cermin tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bertindak sebagai lubang hitam. Segala sesuatu yang disentuh cahaya tersedot di dalam Mirror Bloom Plane. Keterampilannya benar-benar pemandangan untuk dilihat. Untungnya, Kaisar Langit Taiyuan bereaksi cukup cepat dan menamparkan sebagian besar cahaya. Pada saat yang sama, angin astral yang ganas naik di punggungnya dan meniup lebih dari satu God King yang berdiri di belakangnya. Meski begitu, banyak yang ditangkap di dalam cermin. Sibuk menjaga yang lain, Kaisar Langit Taiyuan sendiri secara tidak sengaja menjadi mangsa sinar juga. Mirror Bloom tertawa senang. Kakak tua, kau sebodoh dulu. Khawatir tentang orang lain pada saat seperti ini. Hadiahmu adalah kematian di dalam wilayahku. Petik 2. Tapi bagaimana Jiang Chen akan berbaring? Dia mengacungkan Edge Evermore dan mengirim tebasan keras untuk mencegat pecahan cermin. Memiliki kekuatan ruang waktu, pedang mengabaikan konsep jarak untuk mendarat dengan kejam di tepi pesawat Mirror Bloom. Dentang, serangannya menghancurkan banyak pecahan kristal. Teror, beberapa God Kings tiba-tiba jatuh dari ini dan berlari untuk hidup mereka. Namun, yang memenjarakan ayahnya tetap utuh. Bajingan kecil, kamu seharusnya merendah saat wanita ini merasa penyayang. God King Mirror Bloom mendidih. Meski begitu, dia tidak berani memperolok lelaki muda itu. The Edge of Evermore ada di tangannya, tetapi yang paling penting, dia memperbaiki simbol penciptaan Taiyuan. Secara teknis, dia adalah penguasa Taiyuan yang sebenarnya. Bahkan satu yang lebih hebat dari dia harus tetap di jari kakinya ketika melawan Tuan Dunia di tanah air. Jiang Chen berteriak, semua orang, dapatkan sejauh yang Anda bisa dari Sky Palace. Jangan mencoba membantu. Petik 2. Pada tahap ini, bahkan para dewa tidak akan membantu. Crimson Waters dan Hoarfrost segera dipahami. Semuanya, ikuti petunjuk kami dan mundur. Dia tidak memiliki peluang melawan dua generasi Kaisar Celestial. Damai akan segera kembali ke tanah kami. Petik 2. Saat seseorang mengambil alih, kerumunan mundur dengan sangat cepat, meninggalkan tempat itu dalam waktu singkat. Hanya Jiang Huan yang tertinggal, agak enggan. Kehidupan Tuan sulungnya tergantung pada keseimbangan. Hatinya terasa berat, lebih dari segalanya, dia berharap bisa mengulurkan tangan, tetapi pertengkaran itu sayangnya melampaui levelnya. Itu adalah bentrokan sejati antara Kaisar Surgawi. Memikirkan Mirror Bloom menyembunyikan kekuatan fenomenal seperti itu. Dia hampir berhasil memperbaiki pesawatnya sendiri, bahkan tanpa bantuan simbol penciptaan. Jelas dia telah membangun embrio sebuah pesawat, dan berencana untuk membuatnya perlahan melahap pesawat Taiyuan sehingga bisa menggantikan yang terakhir. Tentu saja, dia juga bisa membiarkan dunianya tumbuh dengan sendirinya. Tetapi prosesnya akan sangat panjang dan sulit. Jalan yang paling tidak menentang adalah menggunakan dunia lain yang lebih besar sebagai fondasinya sendiri, dan itu adalah jalan yang dia pilih. Jika dia bisa melakukan apa yang diinginkannya, Taiyuan Plane akan menghilang selamanya ketika dia mendapatkan dukungan dari alam semesta dan mendapatkan tokennya sendiri, sehingga mengokohkan pesawat itu sebagai miliknya. Wanita itu benar-benar kekuatan alam. Dia bertahan selama-lamanya, selalu berjuang menuju tujuannya. Ya, dia menjijikkan, namun dia juga mengagumkan dalam beberapa hal. Jiang Chen tetap dalam pengejaran, tepian Evermore yang tajam di tangannya. Dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Dia tahu dia harus membunuhnya untuk selamanya, di sini dan sekarang. Untungnya, dia bisa menyamai kecepatannya. Selain itu, kekuatan domainnya bekerja untuk menghalangi jalur pesawatnya. Epifanis datang kepadanya satu demi satu, dari 4 simbol lukisan roh sejati yang telah lama ia pelajari, dari keajaiban alam semesta, dari prinsip-prinsip penciptaan yang mendalam. Sebuah pesawat juga mulai terbentuk di sisinya, perlahan-lahan tumbuh. Sama seperti Mirror Bloom, ia memiliki kekuatan untuk membangun dunianya sendiri. Tetapi pendekatannya lebih langsung, berdampak, dan ortodoks. Sementara itu agaknya merupakan tugas yang melelahkan baginya, darah dari 4 binatang suci mengalir di nadinya. Dia adalah ciptaan buku teks yang lahir dari 5 elemen. Bumi, air, api, angin, dan logam semuanya tercampur untuk melahirkan sesuatu yang baru.
Dunia seperti itu adalah keberadaan yang kuat dan tepat dibandingkan dengan tambal sulam yang merupakan Mirror Bloom Plane. Apakah dalam kultivasi atau karakter, ia dan musuhnya berdiri di ujung spektrum yang berlawanan. Tapi Mirror Bloom bukan tanpa keuntungannya sendiri. Dia telah memelihara wilayahnya untuk waktu yang sangat lama. Sebagai perbandingan, Jiang Chen hanyalah seorang dewa yang baru saja dicetak. Tanpa 4 simbol lukisan roh sejati, dia tidak akan datang sejauh ini dengan cepat, dan bahkan tidak akan bermimpi akan head-to-head melawan Mirror Bloom. Kurangnya token penciptaan adalah satu celah dalam baju besi lawan yang nyaris mustahil. Bagaimanapun, Jiang Chen tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan tokennya sendiri. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa hidupin tombol lonceng, biar kamu mendapat video terbaru, yang tentu sangat keren. Dan kamu harus subscribe. Terima kasih, ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye. Jangan lupa untuk beristirahat.